Banyak orang mengira kekayaan datang dari bakat, ketenaran, atau keberuntungan. Padahal Allah sudah mengingatkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Tiga orang ini membuktikannya. Siapa saja mereka? 1. Yusuf Islam, Chad Stevens. Wild World, rilis tahun 1971. Pencipta dan penyanyinya adalah Cat Stevens, penyanyi top dunia. Album terjual lebih dari 100 juta kopi. Saat hampir tenggelam di laut, ia berjanji akan mencari makna hidup. Ia membaca Al-Quran, dan ayat ini seolah berbicara langsung padanya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Tahun 1977 masuk Islam, lalu meninggalkan industri musik bertahun-tahun. Banyak orang mengira karir dan hartanya akan habis. Faktanya, ia tetap kaya raya, bangkit kembali dengan musik yang lebih bermakna, mengelola sekolah Islam, yayasan kemanusiaan, dan properti. Kekayaan tidak hilang, tapi arahnya berubah. Dari popularitas menjadi kebermanfaatan. Saat itulah hidupnya tertata dan penuh kebahagiaan. 2. Mike Tyson. Oh, the legs have gone. This is all over. Left hook, good night. Mike Tyson punya segalanya. Juara dunia tinju kelas berat, uang ratusan juta dolar. Tapi hidupnya rusak. Narkoba, amarah, penjara. Ia kehilangan kekayaannya hampir 400 juta dolar. Tahun 1992, ia dipenjara, dan di tempat paling gelap itulah ia mengenal Islam. Ayat ini menjadi pegangan barunya. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Setelah Islam, ia lebih disiplin dan terkontrol. Bangkit sebagai ikon bisnis, media, dan olahraga. Kini kekayaannya kembali ratusan juta dolar. Islam mengembalikan hartanya dan menyelamatkan hidupnya dari kehancuran total. 3. Dave Chappelle. Ia adalah komedian, penulis, dan aktor Amerika yang dianggap sebagai salah satu komedian paling berpengaruh dan cerdas di dunia. Dave Chappelle melejit lewat acara legendaris Chappelle Show, komedi sentral awal 2000-an. Although America is the greatest nation in the world, we still face many modern problems. And modern problems require modern solutions. Acara ini jadi fenomena budaya, mendatangkan ketenaran global, membuatnya ditawari kontrak 50 juta dolar Amerika Serikat. Namun, di puncak kesuksesan itulah, ia melakukan hal yang mengejutkan dunia. Tahun 2005, Dave meninggalkan Chappelle Show dan menolak kontrak besar tersebut. Ia pergi ke Afrika Selatan, menjauh dari sorotan. Banyak media menyebut, ia gila, tidak stabil mental, menyia-nyiakan karir. Padahal kemudian Dave menjelaskan, ia merasa nilai hidup dan karyanya tidak lagi sejalan dengan hati nurani dan keyakinannya. Ia masuk Islam tahun 1998. You're a Muslim? I am. When did you become Muslim? When I was 17. Dave Chappelle masuk Islam tanpa sorotan, tanpa pengumuman. Ia memilih ayat ini sebagai prinsip hidup. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Kini, ia salah satu komedian termahal di dunia. Dengan satu harta paling mahal, prinsip. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Saat hidup tertata,
Saat hati tunduk, saat prinsip dijaga, rezeki datang. Keberlimpahan, ketenangan, kecukupan, dan keberkahan. Inilah kebahagiaan. Bukankah ini yang kita cari selama ini? Semoga Allah menata hidup, rezeki, dan kebahagiaan kita. Jika setuju, like, share, dan tulis amin di komentar. Resah dengan hidup. Allah tidak pernah membebani hambanya sendirian. Namun manusia sering lupa bahwa bercerita adalah bagian dari ikhtiar. Jika hatimu lelah, ujian terasa berat, dan masalah belum juga selesai, kami siap mendengar, berdiskusi, dan menemani mencari solusi hidupmu. Tidak dipungut biaya, gratis. Hubungi kami. Kontak ada di deskripsi.